Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syamsuddin MSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Moneter dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan presentasi kali ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Isnainatul Azizah sebagai moderator. Kemudian presentator pertama ada Maulina Febrianti, presentator kedua ada Hardini Dwi Jayanti, dan presentator ketiga ada Alia Rahmat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peranan uang dalam perekonomian. Materi yang akan kami bahas pada kali ini yaitu yang pertama ada definisi uang, yang kedua ada jenis-jenis uang, yang ketiga ada konsepsi uang dalam sistem ekonomi, dan yang keempat ada fungsi uang dalam ekonomi konvensional dan fungsi uang dalam ekonomi Islam. Baik, langsung saja kita simak penjelasan dari para presentator. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada definisi uang. Menurut ilmuwan ekonomi modern, menjelaskan bahwa uang merupakan benda-benda yang diterima secara umum untuk alat pembayaran dalam pembelian barang, jasa, dan aset berharga lainnya, serta untuk membayar hutang. Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama, juga merupakan kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor, dan kebutuhan konsumen. Lanjut, yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis uang. Uang adalah sesuatu yang diterima masyarakat sebagai alat untuk pembayaran atau transaksi, mengikuti perjalanan sejarah dan perkembangan ekonomi. Uang kemudian bisa dikategorikan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu ada uang barang, uang logam, uang bank, dan uang kertas. Yang pertama yaitu ada uang barang atau biasa disebut dengan commodity money. Uang barang merupakan alat pertukaran yang mempunyai nilai barang dagangan atau komoditas atau bisa dijual. Jika barang tersebut tidak digunakan sebagai uang, namun tidak semua barang yang bisa dijadikan uang. Adapun 3 kondisi agar barang tersebut bisa dijadikan uang. Yang pertama yaitu kelangkaan atau kekurangan, yang kedua durability, yaitu produk harus bertahan lama, yang ketiga ada bernilai tinggi, yang kedua yaitu ada uang logam. Penggunaan uang logam yaitu tahap kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang dipakai sebagai alat pertukaran merupakan perunggu besi yang dipakai oleh masyarakat Yunani, tembaga yang dipakai oleh masyarakat Romawi, dan terakhir logam mulia emas dan perak. Yang selanjutnya ada uang bank atau bank money. Uang bank atau uang giral yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial dalam bentuk cek atau alat pembayaran lain untuk transfer bank. Yang terakhir atau yang keempat yaitu ada uang kertas atau yang biasa disebut dengan token money, adalah uang kertas yang digunakan pada masa sekarang. Pada awalnya adalah dalam bentuk banknot atau bank promise berupa kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik bank not ketika ada permintaan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua. Saya persilakan. Yang kedua adalah Manolang menyatakan uang adalah segala sesuatu yang umum diterima oleh masyarakat sebagai alat penukar dan sebagai alat pengukur nilai, yang pada waktu bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Timbulnya uang
berkaitan dengan perkembangan lalu lintas pertukaran. Selama masih terdapat situasi primitif di mana setiap orang berupaya menghasilkan segala sesuatu yang diperlukannya, maka hanya terjadi aktivitas tukar-menukar secara kebetulan saja. Biasanya, timbul uang digambarkan sebagai akibat logis dari kesulitan-kesulitan yang terjadi sehubungan dengan aktivitas penukaran. Pihak yang satu harus memiliki barang yang justru diinginkan pihak yang kedua. Hal yang tidak kalah penting adalah nilai tukar barang tersebut kurang lebih seharus sama. Para peradaban yang masih sangat sederhana, manusia melakukan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Namun, barter ini mensyaratkan adanya double shares of wants dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran tersebut. Namun, dalam barter ini terdapat kelemahan, yakni ketika pihak yang menukarkan barang tidak sebening dengan barang yang ditukarkan. Dan apabila salah satu pihak menukarkan barang, namun pihak yang lain tidak menginginkan barang tersebut, juga akan menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pertukaran. Atau dalam sebuah perekonomian tanpa uang, akan terjadi dalam bentuk barang yang ditukar dengan barang-barang. Pada awalnya, fungsi uang hanyalah sebagai alat untuk memperlancar perekonomian. Namun seiring dengan perkembangan zaman, fungsi uang pun sudah beralih pertukarannya dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi sebagai benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi pengguna uang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Alia. Baik, selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang dalam ekonomi konvensional, uang memiliki 4 fungsi penting, yaitu satuan hitung atau unit of account, artinya uang menunjukkan harga suatu komoditi berdasarkan ukuran umum, sehingga tidak diperlukan lagi syarat untuk mewujudkan kebetulan ganda keinginan. Kedua, ada instrumen komersial, artinya uang juga berfungsi sebagai instrumen komersial dengan syarat uang harus diterima atau diterima jaminan kepercayaan. Yang ketiga, ada penyimpanan nilai, yaitu fungsi uang sebagai gudang nilai mengacu pada kemampuan uang untuk menyimpan hasil transaksi atau hadiah yang meningkatkan daya beli. Dalam hal ini, tidak semua transaksi harus segera dikonsumsi. Yang keempat, ada standar pembayaran di masa mendatang. Artinya, fungsi uang sebagai alat pembayaran di masa yang akan datang mengacu pada berbagai kegiatan ekonomi yang belum dibayar imbalannya saat ini. Yang selanjutnya ada fungsi uang dalam ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam yang hanya berfungsi sebagai media atau alat pertukaran. Yang pertama, ada uang sebagai satuan nilai atau harga satuan. Uang adalah satuan nilai atau ukuran standar harga dalam transaksi barang dan jasa. Keberadaan uang sebagai satuan nilai memudahkan transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, ada uang sebagai alat tukar. Uang adalah alat tukar yang digunakan orang untuk bertukar barang dan jasa. Misalnya, seseorang yang memiliki kelapa untuk memenuhi kebutuhannya akan beras cukup menjual kelapanya dan menerima uang sebagai gantinya. Yang ketiga, ada uang sebagai alat penyimpangan kekayaan. Uang sebagai gudang kekayaan berarti orang yang memiliki uang terkadang tidak membelanjakannya sekaligus, melainkan menyisihkan atau menabung untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkannya pada saat dibutuhkan. Yang keempat, ada
uang sebagai standar pembayaran tunda. Beberapa ekonomi berpendapat bahwa uang adalah satuan ukuran dan standar untuk pembayaran yang sesungguhnya, yang ditangguhkan. Misalnya, transaksi dengan harga tertentu terjadi sekarang, tetapi uangnya akan ditransfer di masa mendatang. Sekian. Selanjutnya akan disampaikan sama moderator. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Zaman dahulu, masyarakat masih menggunakan sistem barter untuk menukarkan barang maupun membayar jasa. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat mulai menggunakan uang dalam bertransaksi. Jenis uang yang pertama yaitu uang kartal. Uang kartal merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral. Jenis uang kartal ada dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Jenis uang yang kedua yaitu uang giral. Uang giral merupakan uang yang berbentuk surat-surat berharga sebagai alat pembayaran yang dikeluarkan oleh perbankan. Uang kartal mempunyai beberapa jenis, yaitu biliet giro, cek, kartu kredit, dan kartu debit. Dalam kegiatan ekonomi, uang tentunya sangat berguna bagi manusia agar bisa bertransaksi. Dalam transaksi jual-beli, uang digunakan sebagai alat pengukur dalam menentukan harga barang dan jasa. Sebagai alat transaksi, uang berperan penting untuk memperlancar pertukaran barang dan jasa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.